Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cerita, dan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap langkah yang kita ambil menentukan jalan hidup kita. Tapi, kesehatanlah yang membuat perjalanan hidup kita jadi lebih bermakna. BMHS hadir memberi makna untuk setiap langkah hidup kita dengan menyediakan solusi kesehatan yang menyeluruh. Memulai langkah di tahun 1973 dengan menolong para bunda melahirkan buah hati di RSIA Bunda sebagai salah satu pelopor rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Rumah Sakit Umum Bunda, membantu seluruh keluarga mendapatkan layanan kesehatan berawal dari Jakarta hingga seluruh penjuru Indonesia. Wujudkan mimpi sepasang suami istri untuk dapatkan buah hati melalui Morula, klinik fertilitas terbesar di Indonesia, dan turut memajukan analisa kesehatan di Indonesia dengan terobosan baru teknologi pemeriksaan genetika dari laboratorium Diagnos. BMHS, Advancing an Excellent Healthcare Ecosystem 50 Years and Beyond. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan berbagai cerita. Kita mengawali cerita sedari kita terlahir di dunia dan terus berjalan. Mulai dari langkah kecil tertatih hingga lompatan besar dalam perjalanan hidup kita. Satu demi satu, perjalanan hidup yang terus melaju, kita jalani bersama. Penuh makna, penuh cerita. BMHS, setia menemani keluarga untuk menciptakan momen bahagia. Sedari kita lahir hingga tua nanti melalui ekosistem Continuity of Care. BMHS, from embryo throughout life. Oke, terima kasih. Kita siapa namanya? Mungkin dia udah waktunya tidur kali ya. Ngantuk nggak? Oh, udah bangun. Nanti kalau itu bisa dibawa jalan-jalan ya. Oke, nggak apa-apa kalau tenang di sini ya. Selamat sore semua. Terima kasih 36 dari berapa yang daftar, Mbak Dini? 100 sekian ya yang daftar, tetapi kita belajar untuk on time ya. Jadi kalau nanti ada yang tertinggal, ini direkam ya. Jadi nanti bisa melihat rekamannya. Terima kasih. Siapa Syifa ya? Mama Syifa dan Syifa udah di sini ya. Jadi hari ini kita spesial nih untuk ulang tahun 50 tahun ulang tahun Bunda Group ya. Kita akan membahas yang seringkali ditanyakan di kamar praktek ya tentang kesulitan makan. Dan Dokter Dimple ya yang sudah hadir di sini sudah melakukan sebetulnya sering ya kelas kesulitan makan ini dan kita akan di sini akan banyak diskusi ya. Jadi kita akan mendengar Dokter Dimple uraiannya mungkin sekitar 15-20 menit. Kemudian nanti kita akan banyak diskusi ya. Jadi
yang di online ya, online. Nanti kita terakhir kita akan siapkan kesempatan untuk langsung bertanya, tetapi boleh siapkan di chat saja. Kemudian khusus yang hadir di sini, kita akan berikan kesempatan untuk langsung bertanya. Dan karena banyak yang bawa anak dan itu bagus ya, karena anak sama ibu nggak boleh dipisah gitu ya. Misalnya nanti anaknya rewel ya, boleh berdiri di sana boleh ya, sambil mendengar. Kalaupun harus di luar, nanti minta linknya dengan Mbak Dini sehingga tetap bisa mendengarkan apa yang kita diskusikan di sini. Kalau sampai tertinggal, nanti rekamannya tidak lebih dari seminggu akan kita keluarkan di YouTube Rumah Sakit Bunda ya. Oke, Dokter Dimple semua tahu ya, Dokter Dimple ini cukup sangat dikenal oleh ibu-ibu terutama yang kesulitan makan ya, karena sering melakukan kelas parenting, dan hari ini kita pilihkan kesulitan makan sebagai satu topik yang memang sering kali ibu-ibu hadapi gitu ya. Dan baru siapa namanya Syifa, ibunya udah selentingan dengar, tadinya nggak mau makan sekarang udah pinter makan gitu ya. Jadi nanti bisa sharing nih supaya yang menghadapi kesulitan makan, dan itu sebetulnya wajar aja pada anak-anak tertentu, nggak ada yang nggak susah makan. Yang penting memang ibunya tidak boleh emosi gitu ya, bete gitu. Nanti mungkin Dokter Dimple akan menjelaskan. Silakan Dokter Dimple. Oke, terima kasih. Dok, saya sambil berdiri boleh? Ya, silakan. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mama. Ada baby juga. Asik nih. Hari ini kita mau ngomongin tentang solusi dari kesulitan makan si kecil ya. Jadi kita akan menyesuaikan apa sih sebetulnya solusinya berdasarkan dengan penyebab kesulitan makan si kecil. Jadi di sini saya mau mengingatkan bahwa setiap kali anak kita itu tidak mau makan itu 100% ada alasannya. Gak ada anak yang iseng gak mau makan, mingkem karena pengen bikin ibunya bete. Oke, jadi udah pasti 100% ada alasannya. Jadi kita akan mulai, kita diskusi dulu. Next. Oke, silakan yang baru datang, kita mulai saja. Oke. Jadi yang pertama, saya butuh jawaban dari mama-mama di sini. Kalau anak kita nggak mau makan seperti ini, menolak makan, tampang kita masih cantik, jelita kayak yang A, atau udah tarik-tarik rambut, jambak-jambak rambut kayak yang B? Silakan. Bener ya, A ya, asik. Yeah. B. Istighfar ya. Ini C, ada pilihan C, istighfar, oke? Siapa lagi nih di sini? Ada B, oke. Ya, yang online juga udah jawab nih. Ada yang B, ada yang A. Oke. Mudah-mudahan kita bisa kayak yang A, karena hari ini kita akan menyadari bahwa setiap kali anak kita nggak mau makan itu 100% ada alasannya. Kalau kita udah tahu bahwa ada alasannya, kita jadi lebih semangat untuk mencari solusi. Oke. Next lagi. Nah, saya pengen nanya nih, apakah kita sebagai orang tua itu selalu memiliki target berat badan? Harus di garis hijau. Kalau nggak di garis hijau, bete. Ya, banyak yang ngangguk-ngangguk ini ya. Saya banyak yang maunya garis hijau ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya garis hijau itu menandakan rata-rata. Itu bukan merupakan target setiap anak. Gak mungkin berat badan anak itu usia 2 tahun semuanya sama rata. Gak mungkin. Kita juga harus memperhatikan modal awal. Modal awal lahir ya. Jadi kalau contohnya bayinya itu ternyata lahirnya kecil, kita juga nggak bisa memaksa dia untuk harus di garis hijau ya. Jadi kita juga harus benar-benar memastikan trennya. Jadi kita harus plotting setiap kali kita pergi ke dokter anak untuk vaksin. Jangan hanya vaksin saja, berat badan, tinggi badan harus selalu di plotting di grafik supaya kita bisa melihat arahnya. Yang tidak boleh itu adalah garis lurus seperti ini ya. Tetapi kalau dia masih naik dan naiknya masih mengikuti tren garisnya, masih nggak apa-apa. Oke, kalau memang ada pertanyaan boleh banget didiskusiin sama dokter spesialis anaknya. Oke, Ibu boleh silakan Ibu. Silakan. Oke. Next lagi. Nah, apakah kita sebagai orang tua di sini pernah membandingkan anak kita dengan anak lain? Ya, saya mau ngingetin. Ya, saya mau ngingetin nih. 2 anak yang lahir dari rahim yang sama itu benar-benar kembar aja, pertumbuhan dan perkembangannya itu berbeda. Apalagi kita lagi mau ngebandingin anak kita dengan anak tetangga, anak kita dengan keponakan gitu ya. Jadi memang nggak bisa kita lakukan seperti itu. Boleh membandingkan anak kita dengan berat badan dia yang bulan lalu. Jangan bandingin anak kita saat ini dengan anak orang lain.
Oke, next lagi. Apakah kita sebagai orang tua memiliki target porsi makan? Pokoknya anak saya harus wajib makan 150 mili. Kalau nggak makan 150 mili, berarti anak saya susah makan. Yes, no. Apakah ada target porsi? Nggak ada. Wah, ini udah pada hebat. Ini udah tamatan Ya, dokter tamatan. Dimple saya rasa sih. Tapi kalau kita lihat yang di situ belum tentu dokter Dimple ya. Jadi kalau kita lagi ngomongin porsi makan, saya mau ngingetin ya. Semakin kental makanan tersebut, semakin dalam tanda kutip dikit makanannya. Oke? Nasi segini, bikin bubur segini. Jadi mendingan dia makan 80 atau 90 mili yang kental dibandingkan 150 mili tapi encer. Ya, jadi jangan pernah ada porsi berapa mili. Apalagi kalau makanannya itu sudah padat. Kalau makanan sudah padat, kita nggak bisa miliin. Ya, jadi kalau kita mau melihat porsi, kita harus melihat bahan dasarnya. Jadi protein rata-rata kira-kira sekitar 30 gram. Oke, kalau kita sudah membuat 30 gram itu tergantung mau dibentuk seperti apa. Kalau perkedel, mau kita lihat perkedel emang mau berapa mili gitu kan? Nggak bisa. Hanya karena kita nggak bisa miliin, anaknya makan bubur terus. Nggak masuk akal juga ya. Jadi nggak usah ada target porsi makan. Berikut lagi. Apakah kita sebagai orang tua ingin anak kita gemuk? Kalau nggak gemuk, nggak lucu. Kalau nggak gemuk nggak cute gitu ya. Oke, jadi Semua pengen nih kayaknya ya. kita pengennya ideal, betul sekali Mama. Pengennya itu sebetulnya sehat ya. Next lagi. Oke, ya ini nih kayaknya ini adalah pressure ya, pressure emosi semua orang tua. Apakah kita sebagai orang tua ingin dianggap mampu merawat anaknya? Kalau anak kita itu kesulitan makan, kita merasa itu salah kita. Itu adalah salah orang tuanya, salah mama terutama gitu kan. Nah, saya mau mengingatkan di sini kalau ada papa terima kasih banyak udah ikutan. Iya nih, satu-satunya papa nih. Iya. Tapi yang di floor kayaknya banyak papa. Betul. Jadi kalau memang kita merasa bahwa kesulitan makan itu merupakan masalah keluarga, itu yang benar ya. Jadi kita nggak bisa nanganin kesulitan makan hanya sendirian aja. Oke, next lagi. Dan ini adalah kata-kata yang tidak boleh kita sebut. Oke, saya akan melakukan apa saja yang penting anak saya makan. Oke, kalimat tersebut tidak boleh diucapkan lagi, please banget. Karena kalau kayak gini kesannya anak saya nggak mau makan kalau nggak nonton. Anak saya kalau nggak puter-puter keliling kompleks nggak bakal mau makan, puter-puter keliling kompleks. Anak saya nggak mau makan kalau nggak muter-muter naik motor dulu gitu ya, kan nggak masuk akal ya. Jadi kita harus mencari tahu tanpa menghipnotis anak untuk mangap apa yang harus kita lakukan supaya dia benar-benar mau makan. Oke, berikutnya. Jadi sekali lagi saya akan mengingatkan mama dan papa yang lagi ikutan online maupun offline, apapun yang menyebabkan anak kita GTM itu pasti ada solusinya. Oke, jadi 100% ada alasan kenapa si kecil tidak mau makan. Gak ada anak yang iseng mingkep, pasti 100% ada masalahnya. Oke, dan kita sebagai orang tua wajib mencari tahu alasannya apa supaya kita bisa mencari solusinya. Next. Jadi kalau kita lagi bingung anak kita kenapa nggak mau makan, boleh banget kita liatin aja anak kita. Dia lagi makan, contohnya dia lagi melepeh makanan, kita liatin apa sih sebetulnya yang dia lepeh. Dia lepeh semua makanan atau dia hanya melepeh daging saja. Oke. Kemudian kalau mau makan, wah dok dia pinter banget loh makannya kalau 8 suapan pertama tapi habis itu dia mogok. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya bisa membantu kita menjawab kenapa nih anaknya nggak mau makan. Contohnya dia cuma mau makan sedikit, 8-10 suapan, habis itu dia nggak mau makan. Mungkin karena suhunya sudah berubah. Ya, suhu makanannya sudah berubah. Kita disuruh makan makanan dingin juga anak-anak juga nggak suka karena teksturnya juga ikut berubah. Ya, kalau dia melepeh cuma daging ya berarti dagingnya yang harus kita olah supaya anaknya lebih gampang untuk mengunyah. Ya, jadi kita kalau diliatin aja anaknya tanpa judging sama sekali, kita hanya melihat prosesnya saja itu akan memberikan kita jawaban yang cukup banyak. Oke, berikutnya. Oke, jadi apapun alasan si kecil nggak mau makan, pasti 100% ada di slide ini. Segitu pedenya saya ngomong 100%, tapi benar pasti 100% ada di slide ini. Oke, jadi kalau memang anak kita akan bahas satu-satu ya. Berikutnya, next. Oke, kalau anak kita lagi sakit, jangan pernah timbang berat badan anak sakit untuk diplotting. Itu namanya cari masalah. Oke, kalau anak kita lagi sakit, udah pasti berat badannya akan turun.
100% akan turun ya. Anak kita lagi nggak mau makan, berat badan turun, kitanya udah stres, floating, lebih stres lagi. Jadi saya mau mengingatkan, berat badan anak sakit hanya digunakan untuk menghitung dosis obat, bukan untuk di plotting. Kalau kita mau plotting, itu kita harus plotting berat badan sehat. Kita bisa kembali lagi ke berat badan setelah sehat, itu kira-kira 2 minggu setelah dia sakit, baru kita bisa kembali lagi ke berat badan yang aslinya. Oke, jadi saat dia lagi sakit, sekali lagi jangan pernah plotting grafik berat badan. Oke, berikutnya. Jadwal makan. Percaya atau tidak, 90% alasan anak tidak mau makan ada masalahnya di jadwal makan. Oke, kita udah tahu feeding rules, kita udah bosen dengar kata-kata feeding rules, tetapi ternyata masih banyak yang bingung bahwa kalau feeding rules itu berarti anaknya wajib puasa 2-3 jam sebelum makan. Puasa itu berarti, oh gitu ya Dek. Jadi kalau dia benar-benar puasa 2-3 jam berarti anaknya tidak boleh ngunyah apapun selama 2 jam sampai 3 jam. Tidak boleh makan pisang 1 gigit, kerupuk 1 gigit, ngempeng di payudara, ngempeng susu, minum 2 cc, minum 3 cc, apapun itu benar-benar 0. Ya, karena tidak peduli jumlah cemilan tersebut. Kalau perut kita bergerak, lapar kita jadi hilang. Oke, rasa lapar kita jadi hilang. Saya mau ngasih contoh dulu supaya kita benar-benar tahu dan mengerti, dan ini jangan pernah dilupakan pokoknya. Feeding rules ini tidak akan pernah berubah mau sampai dia besar juga. Oke, contohnya kita kan lagi puasa nih, udah kelaparan banget. Contohnya saya ngasih mama dan papa 1 keping biskuit manis, 1 keping doang. Bayangkan rasa lapar kita sebelum makan biskuit dan bayangkan rasa lapar kita setelah makan biskuit. Oke, saat sebelum kita makan biskuit rasa lapar kita level 10. Setelah kita makan biskuit 1 keping doang ya, 1 keping doang. Kayaknya nggak apa-apa deh, sejam lagi saya makan juga nggak apa-apa. Kayaknya level laparnya jadi level 2 atau level 3. Oke, jadi sekali lagi nggak peduli berapa jumlahnya yang dikasih, tetapi kalau mulutnya sudah bergerak berarti itu tidak puasa. Oke, jadi kalau kita ingin anak kita makan, kita harus wajib membiasakan dia lapar dulu. Laparnya itu butuh 2-3 jam. Oke, berikutnya. Mengempeng, ternyata anak kita yang mengempeng di payudara, mengempeng tangan, mengempeng pacifier, itu pun menurunkan rasa lapar karena dia menelan air liur terus-terusan, dan saat dia mengempeng itu akan memproduksi hormon yang namanya cholecystokinin. Hormon ini membuat kita merasa ngantuk dan juga merasa kenyang. Jadi kebiasaan mengempeng wajib dihentikan. Oke, berikutnya. Jadwal makan, ini salah satu contoh jadwal makan bisa kita lihat di sini. Kalau dia ASI-nya itu jam 6, selesainya jam 6.20 atau 6.30, yang harus kita lakukan adalah puasakan 2 jam dari selesai nyusu, bukan dari awal nyusu. Jadi sangat sulit untuk membuat jadwal makan jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 14. Tetapi kita harus menghitung 2 jamnya itu dari selesai. Oke, contohnya dia makannya jam 8.30, selesainya jam 9, hitungnya jam 9 plus 2 jam. Jam 11 baru boleh dikasih makan. Bukan kita ngasihnya 8.30, 10.30, dan seterusnya. Oke, ngitungnya 2 jam dari selesai. Berikutnya. Nah, tekstur makanan. Kalau anak kita nggak mau makan, siapa di sini yang langsung nurunin tekstur? Ayo. Boleh angkat tangan? Tidak usah malu-malu. Kita semua belajar. Jadi, ya. Ternyata anak kita yang nggak mau makan, banyak sekali kasusnya di mana sebetulnya mereka mau mengunyah makanan. Oke, jadi anak-anak kita yang tiba-tiba nggak mau makan tuh, usia 8 bulan atau usia 9 bulan, itu dikarenakan makanannya kurang menantang. Jadi kalau dia dikasih roti atau dikasih kentang ya, atau dikasih nasi yang kita penyet-penyetin, atau dikasih ikan goreng, tiba-tiba lahap ya, dia kayak kepengen makan makanan kita karena dia pengen mengunyah. Jadi sekali lagi, anak kita yang tidak mau makan tidak boleh turun tekstur, tidak boleh, karena banyak anak yang terganggu dengan tekstur yang benyek. Apalagi kalau kita ngasih makanan yang grenjel. Makanan yang grenjel tuh kayak bubur kasar atau bubur yang kita blender kasar. Oke, kalau kita ngasih bubur blender kasar, biasanya anak kita lebih nggak mau makan. Oke, jadi kita mendingan ngasih sesuatu yang bisa dikunyah. Oke, jadi makanannya harus padat dan lembut. Makanan yang bisa kita hancurkan dengan 2 jari ini. Anggap ini adalah gusi atas dan gusi bawah. Kalau bisa kita hancurkan, berarti makanannya udah pas buat si kecil. Ya, Ibu silakan. Sama-sama.
Oke, untuk tekstur makanan daging adalah salah satu makanan yang paling sulit untuk dimakan ya, karena daging itu kenyal. Jadi kalau bisa dagingnya itu dihancurin dulu, kemudian dibentuk bakso atau dimasukin ke perkedel biar jauh lebih gampang untuk dikunyah. Oke, berikutnya next. Suhu makanan, ini ngefek banget, dan kalau kita pernah melihat anak kita itu lahap banget makan awal-awalnya, tapi habis itu dia sering stop makan atau berhenti makan, itu kemungkinan besar dikarenakan suhu makanannya sudah berubah. Kalau suhu makanan berubah, bayangkan kita disuruh makan french fries atau kentang goreng dingin, dibandingkan dengan kentang goreng hangat, tuh rasanya beda banget. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan suhu makanan. Kalau anak kita sensitif terhadap suhu makanan, kita bisa ngasih makannya itu di tempat yang stainless steel. Ya, kalau kita ngasih makan di stainless steel, biasanya makannya juga akan jauh lebih pintar karena suhu tersebut pasti bisa dijaga. Oke, next lagi, variasi makanan. Please banget jangan ngasih nasi sop, besok nasi sop, besok lagi nasi sop. Bosen ya. Mama sama papa di sini kalau suka banget sate kambing, setiap hari saya beliin sate kambing, mau apa enggak? Oke. Sampai muntah ya. Jadi makanan favorit pun tidak boleh diulang terus. Ya, jadi makanan favorit dia itu jangan pernah kita ulang 2 kali berturut-turut atau 2 hari berturut-turut. Ya, jadi makanan favorit dicatat mah. Oke, dicatat kalau memang kita udah bisa ketemu nih 6 makanan favorit, beres dah. Oke, jadi setiap harinya kita bisa selang-seling nih, A, B, C, besok lagi D, E, F, besok lagi A, B, C, besok lagi D, E, F. Usahakan yang divariasikan adalah karbohidrat sekalian untuk mengajarkan anak untuk mengunyah. Oke, kita boleh ngasih pasta, kita boleh ngasih mie, kita boleh ngasih udon, boleh kasih bihun, dan yang lain-lain. Oke, silakan. Next. Rasa makanan. Siapa di sini yang kalau ngasih makan belum ditambahin garam? Ayo angkat tangan yang tinggi sekali. Yang di sana juga boleh tuh, yang 74 udah gabung. Ada di online buka. Di situ ya. Oke, silakan. Jadi kalau bumbu, jangan pernah takut dengan bumbu. Bumbu kita Indonesia kaya banget ya dengan rempah-rempah. Silahkan gunakan bumbu-bumbu yang aromatik juga boleh ya, karena itu juga bisa meningkatkan nafsu makan si kecil. Ya. Kita boleh memberikan garam kepada anak kita. Yang penting di bawah 1 gram per hari. 1 gram itu kira-kira nih, 1 jimpit itu adalah 0,3 gram. Oke, 1 jimpit. Berarti kita kira-kira bisa ngasih 3 jimpit per hari, 0,3 gram itu sama dengan 1 jimpit, berarti kita bisa kasih 3 jimpit per hari. Kira-kira per kali makan boleh dapat 1 jimpit. Tetapi kalau kita sudah memberikan contohnya jamur, atau kita udah ngasih tomat, atau kita udah ngasih kayak bubuk ikan teri, atau yang lain, ya berarti kita nggak usah nambahin tambahan garam lagi. Betul. Oke. Berikutnya, lingkungan makan. Nah, lingkungan makan itu siapa yang lingkungan makannya di atasnya ada toples warna merah, isinya kerupuk, ada juga, iya. Ada juga sukaannya bapaknya di situ ya. Biskuit yang kalengnya warna merah ya, Dok. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa disingkirkan karena anak kita itu tidak bisa multitasking. Jadi kalau dia terlalu banyak melihat hal di sekitar dia nggak konsen. Kalau nggak konsen dia akan minta-minta biskuit terus, kitanya ngomel-ngomel, padahal biskuit ada di depan mata ya. Ditambah lagi satu lagi, banyak sekali anak-anak yang sering banget minum saat lagi makan. Itu dikarenakan botol minumnya atau gelas minumnya ada di depan dia. Jadi kalau bisa itu pun disingkirin ya, minumnya setelah selesai. Oke. Yang terakhir, nah balik lagi nih ke sini. Oke. Sepenting itu. Bayangkan kita harus disuapin sama mama yang cemberut terus setiap hari, 3 kali sehari, setiap kali mau nyuapin sampai nangis, sampai stres ya kan. Lu gak ada yang happy lah, pokoknya anaknya juga pasti gak akan happy. Ya beneran anak itu bisa membaca emosi kita, bisa merasakan emosi kita. Jadi kalau kitanya santai, anaknya gak akan GTM. Tapi kalau kitanya gak santai, kitanya stres, ini yang sering kali terjadi. Oke, yang terakhir, satu lagi. Masalah sensori atau oromotor ini banyak dan sering kali disebut oleh orang tua. Duh kayaknya anak saya oromotor deh masalahnya. Nah, oromotor itu tidak tiba-tiba timbul masalahnya. Jadi ini udah pasti ada masalah dari awal gitu ya. Jadi awal MPASI contohnya ada kesulitan menelan gitu. Contohnya anak umur 9 bulan nggak bisa
nyedot gitu kan, dia nggak bisa nyedot pakai sedotan gitu ya, bleber-bleber semua ya, atau dia masih drooling atau ngences banyak gitu kan. Jadi masalah sensori atau oromotor ini nggak tiba-tiba, biasanya itu sudah kita lihat dari awal ya, dan jarang banget masalah sensori dan oromotor ini. Oke, jadi jangan langsung self diagnosis ya. Itu saja. Terus yang terakhir, itu saja dari saya. Mudah-mudahan pemaparannya sudah jelas. Saya siap untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dimple ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang sering kali ditanyakan dan terjadi di kamar praktek ini udah dibuka lebar-lebar di sini. Kita akan mulai diskusi. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan bahwa untuk sensori motor kita ada kelasnya. Nanti dengan Dokter Luhyuni ya. Mungkin nanti bisa Dokter Dimple sampaikan apa yang sudah dilakukan sehari-hari. Tapi kalau yang spesifik banget kepengen masalah, benar itu saya setuju tuh. Orang tua sekarang pinter-pinter banget ya, jadi sudah menganalisis, sudah mendiagnosis. Tapi kadang-kadang yang tadi 8 poin sebelumnya itu tidak diperhatikan dengan baik. Oke, kita akan mulai dengan diskusi ya. Saya kasih kehormatan yang hadir di sini dulu ya. 2 penanya dari di sini, habis itu kita ke floor, ke yang online, habis itu nanti kita balik ke sini lagi. Ada yang mau bertanya? 2, oke, 2 dulu ya. Saya kasih yang biru dulu, yang maksudnya yang baju biru, itu mesti dikasih mic ya, Mas Haris. Pakai ini saya, ya. Silakan Ibu berdiri. Oh ya, nanti pakai ini aja nanti dulu. Selamat sore. Ya, silakan. Saya Maya. Anak saya berumur 21 bulan. Udah hampir sebulan, sebenarnya sudah lama ya dok, udah mulai agak GTM gitu. Cuma sebulan terakhir ini udah lebih, gimana ya, agak susah deh. Saya udah variasi makanan, setiap hari saya sudah untuk tekstur ya karena memang sudah sempat makan nasi, memang sudah masuk makan nasi dari sebelum setahun. Jadi paling saya ganti karbo, kadang mau kadang enggak. Kadang kalaupun masuk pun alhamdulillah bisa 2-3 suap. Saya udah jeda, saya udah feeding rules, duduk, no distraction, jeda 2-3 jam. Cuma saya nggak tahu kenapa nafsu makannya sulit. Ya. 21 bulan, berat lahirnya berapa? 3 kilo dok. 3 kilo sekarang? 9,7 terakhir bulan lalu. Masih menyusui? Masih ASI. Masih ASI nanti langsung? Iya. Oke, jadi sudah feeding school, sudah macam-macam nih. Sudah ikutin hampir semua? Sudah. Suhu makanan? Sudah. Ya. Sampai sekarang udah tobat gitu ya? Iya, sudah, makanya kebetulan ada ini saya langsung daftar. Okay. Sebenarnya sudah, cuma saya juga bingung sih dok, kadang kalau lagi mau bisa sekali tuh makan hampir habis, nggak pernah yang hampir habis banget sih. Cuma seringnya kadang bahkan nggak mau sama sekali. Jadi udah masuk makanan dilepeh. Saya cek rasanya juga enak sih, bahkan saya cek suami saya, tolong cobain dong, emang nggak enak gitu kan? Tapi ternyata ya enak gitu, nggak pedas juga. Ada. Kalau DBF-nya kira-kira DBF atau nyusuin langsung itu berapa kali sehari? Kadang 2-3 kali dok. Per 24 jam? Iya. Kalau anaknya rewel dikasih DBF juga apa enggak? Saya lihat dulu dok, kalau memang sudah jeda 2 jam setelah makan atau setelah jadwal makan saya kasih. Tapi kalau enggak, saya nggak kasih, saya tahan aja gitu. Oke. Kalau cemilan berapa kali sehari? Cemilan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ada cemilan biskuit atau yang lain? Masuk di jam cemilan, jam snack itu dok. Masuk ke jam. Tapi saya udah nggak kasih biskuit dok. Saya bikinnya kayak udah snack tinggi kalori gitu. Oke. 1 pertanyaan terakhir. Kalau anaknya tidak mau makan, apa yang mama lakukan? Saya stop makannya. Stop makannya? Iya. Oke, siap. Oke, thank you. Makasih ya dok. Ini pertanyaan yang kayaknya hampir sebagian besar seperti ini. Jadi nanti kalau yang bertanya lagi, ini nanti denger ya jawabannya Dokter Dimple. Tapi kalau jawabannya prinsipnya sama seperti yang sekarang, kalau bisa jangan diulang ya. Artinya bermacam-macam. Itu kan Dokter Dimple. Oke, terima kasih. Sekarang usianya 21 bulan ya Bu ya? 21 bulan, 9,7. Ya. Ya, Okay. lahirnya 3 kilo ya. Oke, silakan. Jadi yang pertama kan kita tahu kalau 21 bulan 9,7 kilo memang kurang ya berat badannya. Oke. Jadi yang pertama mama sudah mengikuti feeding rules tapi mama melihat bahwa anaknya itu nggak terlalu happy makan atau bahkan kadang-kadang nggak lapar ya, kayak kesannya nggak lapar ya Bu ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan pernah kita menggantikan makan besar dengan
cemilan. Saya tidak mengatakan ibu melakukan itu, tapi saya harus memberitahukan itu juga kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk menggantikan makan besar dengan biskuit, dengan roti coklat, ya. Jadi jangan menggantikan dengan makanan manis karena seakan-akan kita memberikan reward kepada anak untuk tidak mau makan. Apalagi umurnya 21 bulan, dia akan belajar dari pola ibu. Kalau saya nggak makan, saya dapat yang manis. Kalau saya nggak makan, saya dapat yang manis. Dia beneran akan mingkem untuk dapat roti coklat. Oke, karena kita udah ngomongin anak yang udah jauh lebih besar ya Bu ya. Dan ini biasanya terjadi kalau udah di atas 12 bulan. Lebih ketara lagi kalau di atas 15 bulan. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, coba makan bersama. Karena anak kita itu paling suka untuk meniru. Ya, jadi kita makan makanan yang sama persis, kita pangku, nggak usah duduk di high chair, tapi yang penting kan duduk ya. Prinsipnya adalah duduk, tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil lihat-lihat kucing di luar. Oke, jadi kita duduk, kemudian kita usahakan mama makan, kemudian mama ambil makanannya, mama suapin dari belakang. Anak yang tidak terlalu suka makan itu jauh lebih menerima makanan kalau kita ngasihnya itu dari belakang, bukan dari depan. Kalau kita ngasih makan dari depan itu terlalu frontal, Bu. Oke, ya. Yang ketiga adalah kalau berat badannya itu rendah ya, 9,7 untuk 21 bulan, ada kemungkinan yang terakhir adalah mungkin, ini saya nggak periksa anaknya, jadi ini mungkin asam lambungnya sudah meningkat, Bu. Jadi kayak seakan-akan karena dia udah kelaparan lama, dia jadi kayak mah gitu loh, Bu. Oke, kalau kita merasakan mama bisa membayangkan sendiri ya, kalau kita lagi mah Kayak hamil muda. iya betul, kayak kembung ya dok, ya betul ya dok. Jadi kayak kembung, nggak enak, dan anak kita itu tidak bisa membedakan apakah ini kenyang atau ini kembung. Ya, jadi salah satu dari 3 itu ya Bu ya, mudah-mudahan membantu. Oke, dikerjain ya, dikerjain, terus nanti lapor ya, lapor melalui DM-nya Instagram Rumah Sakit Bunda bisa ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang sederhana yang dipaparkan tadi, memang prinsip makan. Sebetulnya saya lihat memang anak yang pintar makan biasanya dari awal makan bersama keluarga. Ya, karena mereka meniru memang ya, jangan menggampangkan itu karena itu adalah dasar gitu ya. Oke, Ibu boleh 2 ya dulu, jadi Ibu nanti kita ke yang online ya, boleh siap-siap yang online boleh di paling atas saja ya Haris ya. Silakan, Ibu silakan. Selamat sore dokter. Saya mau tanya, ini mohon maaf pertanyaannya agak lebih personal ya, karena anak saya umurnya udah hampir 5 tahun. Dulu itu lahirnya prematur 2,1 kilo. Terus di usia 6 bulan itu dia kejang cukup lama. Ternyata katanya hipokalsemia dok. Terus dulu juga sempat terapi kalsium segala macam dan obatnya banyak gitu. Nah saat dia mulai MPASI-nya itu waktu itu disarankan sama dokter di 7,5 bulan karena saya lupa kenapa ya prematur juga. Terus saat dia mulai MPASI sambil diberi obat itu benar-benar kayak takut gitu, makan tuh takut, dan itu berlanjut sampai dia usia 1 tahun 7 bulan itu saya udah mulai stres karena ngasih makan tuh sambil nangis juga, sayanya juga nangis. Terus akhirnya saya sempat ke dokter Clara waktu itu. Dokter Clara menyarankan pakai selang, pakai NGT. Saya nggak tega, akhirnya dokter Clara ngasih target Nutrini sehari sekian, pokoknya sempat ke dokter Tiwi juga waktu itu, sehari sekian. Akhirnya saya memberanikan diri, oke, saya bisa nih target segini gitu. Tapi sambil akhirnya karena saya nggak mau ngasih selang, akhirnya saya pakai gadget dok. Salahnya saya di situ, karena memang saya bingung gimana cara masukin susu ini ke dia gitu. Sampai dia 2 tahun, 3 tahun beratnya mulai naik, tapi tergantung sama si susu Nutrini drink ini gitu. Akhirnya saya lepas. Setelah saya lepas, saya kembali kerja, saya titip ke neneknya. Mulailah drama makan itu ada lagi. Yang akhirnya dikasih wafer Tango, akhirnya dikasih Yupi, segala macam kayak gitu. Dan sekarang udah mau 5 tahun, sekarang saya mau berhenti kerja. Maksudnya saya mau merecover mana makannya dia ini gitu. Saya dari mana gitu dok. Dan dia sekarang cuma mau makan mie-nya pun kalau saya bikinin sendiri dengan topping-topping saya gitu, itu suka nggak mau, mintanya Indomie. Dan akhirnya karena sama neneknya, daripada anak ini nggak makan, akhirnya kasih gitu. Sama susu ultra, sama pokoknya cemilan-cemilan jajanan gitu aja sih dok. Oke. Itu sih. Ketimbang ada yang bertanyakan? Untuk saat ini berarti berat badannya udah bagus. Beratnya sekarang 15 kilo aja. Oke.
tingginya 101. Perkembangannya bagus. Perkembangannya Sudah bicaranya sudah sekolah. Sekolah belum. Sekolah belum. Sekolah belum. Tidak ada keterlambatan ya. Keterlambatan tuh gimana? Bisa jalan umur 18 bulan maksimal. Enggak, waktu itu dia karena dia kekurangan kalsium itu mungkin ya dok. Jadi dia bisa jalan di 20 bulan. Terus itu pun dengan fisioterapi, terapi macam-macam. Kejangnya itu cuma 3 kali dok. Dan itu katanya sih memang karena kalsiumnya itu. Tapi setelah diterapi kalsium udah nggak pernah kejang. Tidak ada diagnosis. Nggak ada. Gitu. Oke. Silakan dokter Dito. Nah, pertanyaan saya buat Mama. Kalau Mama habis dikasih wafer yang manis banget, habis itu saya ngasih Mama nasi uduk. Mau nggak? Salah nih pertanyaannya. Pertanyaannya salah. Oke, pertanyaan saya ubah dikit. Nasi uduknya selezat itu apa enggak? Kalau Mama makan nasi uduk tersebut tanpa wafer dengan makan nasi uduk tanpa wafer. Ya, jadi anak kita itu, Mama bayang makanan yang manis, ya. Makanan manis adalah rasa yang paling dominan, Bu, ya. Jadi kalau kita memberikan makanan manis dibandingkan dengan makanan gurih, makanan manis tersebut akan menang. Ya, jadi kalau kita memberikan dia yang tadi Mama sebut tuh jelly apa segala macam, biskuit bla 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 bla, jangan harap anak kita akan mau makan makanan yang gurih. Ya, apalagi kalau seakan-akan makan makanan manis tersebut on demand, Bu. Karena rumah kita itu udah kayak Indomaret gitu ya Bu ya. Jadi kita udah bener ya Bu ya. Kalau kita terus-terusan ngasih dia kesempatan ngambil gitu ya, apalagi dia tahu tempatnya di mana, jangan harap dia akan mau kalau ditawarkan makanan yang gurih. Jadi yang pertama yang Mama harus lakukan adalah kerjasama bareng keluarga, satu keluarga satu suara, singkirkan semua makanan manis Bu, semua Bu. Oke, nggak ada 1 gigit doang, 2 gigit doang. Bener-bener puasa dari makanan manis selama 3 minggu. Karena dia udah mendapatkan gula yang cukup dari susu, Bu. Oke. Susu UHT itu nggak apa-apa? Enggak, kita nggak menyarankan susu UHT, apalagi kalau kita masih mau ngejar berat badan, Bu. Jadi kayaknya kemungkinan besar kita harus balik lagi ke susu kalori tinggi. Nanti kita bicarakan lagi, ya. Tapi kayaknya susu kalori tinggi karena susu UHT untuk ngejar berat badan nggak pas sama sekali, Bu. Karena yang harus kita pertimbangkan itu adalah proteinnya juga, apa macam. Jadi kita kayaknya nggak bisa kalau susu UHT. Ya, jadi UHT nggak boleh beli biskuit segala macam yang ada di rumah, boleh dikasih ke orang Bu, benar-benar 0 dulu, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, jangan pernah membuat anak kita picky eater. Kita yang bikin dia picky eater, Bu. Kesannya anak saya hanya mau makan mie, saya kasihnya mie doang, titik. Ya, kalau kita yang seperti itu, anak kita jadinya beneran picky eater karena dia tidak merasa itu salah, Bu. Nggak ada anak yang logikanya jalan, oh saya nggak boleh nih makan mie setiap hari, nggak ada yang begitu. Ya, jadi kita akan slowly, itu namanya food chaining. Food chaining itu contohnya anak kita cuma suka mie yang mereknya I itu ya Bu ya. Nah, si merek I ini harus kita geser Bu, kita geser ke mie telur. Oke, sama-sama mie, tapi kita geser ke mie yang lebih sehat dulu dikit. Ya, jadi nanti pelan-pelan kita akan memberikan dia contohnya mie pizza gitu tuh Bu. Jadi kalau mie pizza itu kan yang kita bikin kayak martabak mie gitu Bu. Ya, jadi pelan-pelan nanti kita akan masukin proteinnya juga, itu namanya food chaining. Ya, jadi itu adalah hal yang bisa kita lakukan, tetapi step pertama itu adalah singkirkan semua makanan manis. Setelah itu baru kita mulai food chaining supaya makanannya jadi jauh lebih seru dan tambahkan bumbu yang benar-benar lezat. Oke, bumbu itu benar-benar lezat supaya bisa mengalahkan rasa manis yang dia biasanya makan makanan manis tersebut. Oke, yang terakhir, perubahan tidak mudah karena anaknya sudah umur 5 tahun. Jadi saya ngasih tahu dari sekarang bahwa anaknya bakal tantrum, anaknya bakal teriak-teriak, anaknya bakal marah. Jadi saya minta Mama kerjasama dengan satu keluarga, konsisten, benar-benar konsisten 2 minggu baru Mama bisa melihat hasil. Jangan mundur di hari kedua, hari ketiga Mama merasa ini susah, balik lagi, lebih susah lagi untuk mengembalikan kebiasaan yang baru ini. Jadi meskipun dia tetap nggak mau, misalnya saya udah food changing, saya udah kasih apa di luar kebiasaan dia, terus dia tetap nggak mau, tetap saya kasih aja. Gitu. Tetap dikasih, ya. Karena itu kita harus mensupportnya itu dengan susu kalori tinggi. Jadi susu kalori tinggi untuk backupnya betul, tetapi kita nggak bisa mentoleransi picky eatingnya ini Bu. Berat badannya bagus banget, tapi dia cuma mau makan mie setiap hari, kita setiap minggu ya enggak. Oke, mudah-mudahan membantu ya.
Ya, ini memang sangat sulit ya karena udah 5 tahun. Tapi pengalaman kita yang setelah dijelaskan Dokter Dimple itu saya sangat setuju ya. Ingat ya, kalau anak umur 5 tahun dengan anak umur 1-2 tahun itu berbeda ya. 5 tahun itu dia udah bisa mengemukakan pendapat, udah bisa bergerak. Jadi mungkin yang juga harus dicoba outdoor activity yang banyak. Ya, jadi berenang, main bola, main sepeda ya, sehingga rasa lapar itu timbul ya, karena 5 tahun itu udah besar ya. Kemudian juga tadi seperti yang diutarakan oleh Dokter Dimple, bervariasi tetap. Pengalaman kita di kamar praktek, anak-anak yang tidak suka makan itu tidak suka nasi biasanya. Jadi jangan pilih karbo yang nasi ya. Nah, kalau ajarannya Dokter Lohyuni, nanti Dokter Lohyuni akan kita undang di sini. Mereka biasanya suka yang kriuk-kriuk, Bu. Ya, jadi pilih makanan yang garing ya, tetapi tetap sehat ya. Jadi jangan mungkin cuman kentang goreng terus gitu. Tapi banyak ya, misalnya roti panggang. Tapi tentu saja temennya mungkin telur dadar, mungkin misalnya ya, atau ayam goreng yang kriuk-kriuk gitu misalnya ya. Jadi tetap outdoor activity, banyakin main. Makan bersama keluarga, variasikan makanan. Tadi seperti Dokter Dimple sampaikan, kalau dia nggak mau, ya udah skip makan itu. Nanti 2 jam lagi, coba lagi, gitu ya. Jadi artinya, maksudnya anak saya itu, jadi anak saya itu memang nggak mau nyoba juga nggak mau gitu dok. Itu nggak apa-apa saya kalau nggak, terus aja. Ya, gitu, ya karena kalau nggak nyoba tapi dengan lapar, apa juga dimakan Bu. Yang penting dia lapar sebetulnya. Ya kalau kurang rasa lapar, udah biasa nggak makan, apalagi dia pakai susu kalori tinggi, biasanya sih jadi nggak lapar ya. Jadi boleh juga maksudnya tidak terlalu begitu nggak mau makan, jangan terlalu susu kalori tinggi dulu. Tapi kita tetap awasin jangan sampai sakit anaknya. Ya, jadi ibu sebetulnya outdoor activity-nya banyakin dulu, ya supaya lapar dia. Ya karena 5 tahun itu udah besar. Ya, tapi jangan khawatir Bu, anak saya 7 tahun baru mau makan, dan setelah dia latihan taekwondo, setelah dia jadi pemain soccer, setelah dia swimming rutin itu, dia makan aja karena lapar. Saya pernah sih dok kayak membuat dia sengaja, saya nggak kasih apa-apa, udah bener-bener bikin dia lapar, saya ajak ke jalan-jalan, berenang segala macam, tetap aja dia kayak karena biasa tidak makan. Nah iya. Ya, biasa tidak makan. Cuek aja gitu, nggak minta makan juga. Jadi saya bingung nih. Ya. Nah pas balik ke dedeknya mau minta ini. Nah itu yang nggak boleh mungkin ya, mesti satu suara. Ya ibu ya, jadi nenek sama orang tua harus bekerja sama. Oke, yang 2 dari sini udah kita jawab tadi ya, mudah-mudahan bisa dicoba, dan yang penting mukanya nggak boleh sedih gitu kan. Ya. Kita lihat yang dari ini ya, dari online ya. Selamat sore Dokter Dimple, izin bertanya. 1, bagaimana jika anak tidak mau mencoba makanan baru? Ya, ini pertanyaan yang cukup banyak tentang ini. Misal dia tidak mau perkedel padahal sudah 22 bulan dan sudah dicoba dari 7 bulan, sudah ditawarkan lebih dari 15 kali. Silakan Dokter Dimple, 1 pertanyaan dulu, silakan. Terima kasih dokter. Jadi untuk Mama Ana Kamalia ya, jadi kita luar biasa karena kita udah mengetahui bahwa kita harus mengulang makanan tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge, anak saya nggak suka perkedel hanya karena kita satu kali nyoba gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa anak kita itu harus ulang makanannya, usahakan 2 hari berturut-turut atau 2 kali berturut-turut. Ya, jadi kalau kita lagi mau nyoba perkedel, nyoba hari Senin, nanti nyoba lagi hari Kamis, ya. Dan kita coba lihat dulu makanan lain dia mau atau enggak. Oke, jangan kita cuman fokusin anak saya nggak suka perkedel, ya. Mungkin dia tidak suka perkedel karena dalamnya itu agak benyek. Jadi kalau dalamnya agak benyek, yang bisa kita lakukan tadi sudah sempat disebut sama Dokter Tiwi bahwa kita harus memberikan makanan yang kriuk atau makanan yang crispy. Jadi perkedelnya kita pertipis. Kita bikin tipis dulu dan kita bikinnya kecil-kecil. Jadi jangan kita bikin perkedel yang gede-gede karena luarnya crispy, dalamnya benyek. Mungkin anak kita nggak suka benyek. Oke, yang pertama. Yang kedua, mungkin dia tidak suka isinya. Jadi kalau umpamanya kita ngasihnya perkedel pakai daging cincang, mungkin dia merasa terganggu dengan daging cincang tersebut karena daging cincangnya gerenjel-gerenjel. Jadi mungkin daging cincangnya bisa kita halusin,
ya, atau bisa kita coba dengan contohnya ikan ya. Jadi kalau daging ikan itu kan jauh lebih gampang untuk dihancurkan dengan 2 jari ini gitu ya. Jadi coba kita fokusin dulu ke makanan lain, dia mau atau enggak usah terlalu fokus ke perkedel. Kalau dia udah mau makan pasta, mie, lasagna dan yang lain ya udahlah. Nah, kita nggak suka perkedel juga nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau memang kita merasa bahwa dia suka makanan yang terlalu banyak, mungkin kita harus bikinnya dalam bentuk yang lebih kecil atau yang lebih tipis supaya dia jadi bisa mencoba makanan tersebut dengan rasa dan tekstur yang lebih kriuk. Oke, mudah-mudahan dicoba ya. Perkedelnya dibikin lebih tipis kali ya, dicoba ya. Yang nomor 2 ini 2 pertanyaan. Kalau 22 bulan ini mungkin bisa diulang oleh Dokter Dimple ya. Jadi sebetulnya kesulitan makan ini kalau bisa nih sudah selesai di 2 tahun pertama sebetulnya. Kalau udah sampai lebih dari 2-3 tahun itu ya pasti panjang perjuangannya ya. Tapi jangan khawatir ya, karena anak itu akan bertambah besar. Mudah-mudahan dia bertambah paham. 22 bulan berapa kali makan dan berapa kali snack? Dok, silakan. Oke. Anak saya 3 kali dan 4 kali 3 atau 4 makannya 2 kali snack. Tapi berat badan nggak mau naik adekuat. Silakan Dokter Dimple. Oke, jadi untuk saat ini kita juga harus memperhatikan kalau berat badannya itu naiknya nggak adekuat, kita nggak bisa hanya menyalahkan makan saja ya. Jadi kan ke usia di bawah 2 tahun seperti yang kita ketahui kita masih butuh susu juga ya. Jadi kita lihat perbandingan susu dengan makannya. Mungkin usia 22 bulan kalau biasanya tidak ada masalah berat badan, itu kita bisa memberikan susu 2 maksimal 3 kali sehari. Jadi jangan juga lebih dari 3 kali sehari. Kemudian untuk makan utamanya bisa kita berikan 3 kali sehari. Untuk snack, tidak ada yang menyarankan snack itu harus 2 kali. Nggak ada. Snack itu 1 sampai 2. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jangan membiasakan anak untuk makan sedikit tapi sering. Kalau frekuensi makannya itu terlalu sering, nggak cukup 24 jam anak kita tidur 10 jam, 12 jam. Dalam waktu 12 jam dia makan 12 kali ya gimana? Dia makan atau dia minum 12 kali ya nggak bisa. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa membagi rata nih, kalau bisa contohnya susu itu kita targetkan kira-kira sekitar 450 sampai 500 mili. Kalau dia sekalinya bisa minum 200, lebih luar biasa. Jangan pernah memberikan 450 kita bagi 4 kali 100. Karena anak kita jadi kenyang terus. Meskipun kita ngasihnya sedikit, tapi jadinya terlalu sering. Feeding rules nomor 1, jadwal makannya berantakan karena kita ngasihnya itu terlalu sering. Ya, jadi mendingan porsi langsung kita banyakin, jaraknya langsung kita berikan jarak 2-3 jam. Jadi mendingan makan banyak, istirahat, makan banyak lagi, istirahat, jangan pernah makan dikit tapi sering. Itu juga merupakan salah satu alasan kenapa berat badannya nggak naik karena porsinya nggak cukup. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi memang betul-betul 2 jam itu tidak boleh makan. Tapi kalau air putih boleh Dokter Dimple? Boleh, silakan ya. Mas Haris boleh digeser 2 pertanyaan udah ya. Sekarang saya lanjutkan ke Deka ya. Deka ya. Perkenalkan saya Deka, anak saya umur 3 bulan. Lahir 3,6, sekarang 6,8. Izin bertanya untuk pemberian buah yang bisa dimasukkan ke dalam empeng itu di umur 4 bulan atau tetap 6 bulan ya Dok? Terima kasih, ini basic banget ya. Jadi Dokter Dimple silahkan ya, dijelaskan. Ya, masih 3 bulan ya, silakan. Oke, jadi untuk pemberian makanan snack seperti buah atau yang lain itu benar-benar harus menunggu dia sudah siap MPASI. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memberikan buah-buahan sebagai menu utama MPASI. Tidak boleh ya. Jadi kita kalau buah-buahan itu kan hanya karbohidrat ya, dan buah-buahan itu manis. Jadi nanti mungkin dia akan merasa bahwa setiap makanan itu harus manis dan nanti dia bisa menolak makanan yang gurih. Selain dari itu, kalau anak yang masih belum mulai MPASI kita berikan makanan mungkin ususnya masih belum siap, jadi ini akan sangat membahayakan si kecil. Jadi untuk yang buah-buahan yang kita masukkan ke dalam empeng itu merupakan salah satu cara untuk menstimulasi anak yang sudah dinyatakan siap MPASI oleh dokter spesialis anaknya. Oke Dokter Dimple, ini memang pertanyaan favorit saya rasa ya. Buah itu entah kenapa sangat populer ya. Saya sendiri juga sama seperti Dokter Dimple. Kalau mengenalkan makan pertama, kalau bisa jangan buah. Kayaknya buah itu susah dilupakan oleh memorinya dia ya. Dan seringkali anak-anak yang datang dengan sulit makan, kalau kita tanya, biasanya nomor 1 dikasihnya buah. Ya, biasanya incip-incip di 4 bulan, nanti 6 bulan belum benar makannya udah dikasih buah dulu. Sehingga nanti datang umur 9 bulan dengan kesulitan makan khas banget.
sukanya makan buah. Buah itu bagus ya, tetapi jangan duluan. Bukan tidak boleh, tapi jangan duluan ya. Karena kalau MPASI itu rasa hati yang pahit, rasa ikan yang amis, rasa daging sapi yang sedikit pahit itu biasanya akan kalah kalau sudah mengenal buah ya. Ini untuk pertanyaan yang serupa, mudah-mudahan tidak ditanyakan lagi ya. Jadi basicnya itu sebenarnya. Oke, kita udah 2 di online. Sekarang saya undang 2 di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tadi ada yang silakan, ibunya Freya. Siapa? Siva. Silakan. Terima kasih dokter. Selamat sore, dokter Tiwi, dokter Dimple. Kalian laporan dong ini ya dokter. Oh iya, ada laporannya ya. Kebetulan sekarang udah prakteknya udah 11 hari. Alhamdulillah berprogres baik karena udah konsisten. Yang dilakukan apa tuh yang konsisten? Yang konsisten adalah sebenarnya dari awal udah. Anaknya berapa ya? Oh ya, namanya Shiva, usianya 14 bulan. Sebenarnya awalnya udah konsisten feeding book. Cuma memang anaknya ini porsinya memang sedikit. Jadi awalnya itu kesalahan saya, pengakuan kesalahan juga. Iya, awalnya adalah makannya itu seperti dicicil dok. Jadi pada saat jam snack itu tetap makan berat juga kayak gitu. Terus susunya lebih banyak kayak gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah begitu susunya dikurangin. Awalnya tuh susunya 200 ml pakai support. Terus sekarang begitu diperhatikan ternyata ini anak 150 ml itu habis dalam jangka waktu 1 jam gitu. Jadi akhirnya dikurangin 100 ml support, terus jam makan begitu bangun langsung makan, terus support, habis itu makan siang, lalu support. Sebenarnya nggak dapat, tapi setiap makan itu saya ada yang bisatnya itu 2 gitu loh. Tapi alhamdulillah anaknya responnya baik dan happy kalau makan tuh sih. Karena sebelumnya yaitu di jam snack dia makan, di jam snack sore berantakan ya jadinya, berantakan. Karena itu makan terus gitu. Ya. Jadi kayak ngelihat kok porsinya sedikit gitu, ya. Tapi makannya sering kayak gitu. Ya. Itu sih dok, tapi alhamdulillah udah berprogres. Yang ditanyakan ada? Ya. Silakan. Iya dok, jika anak sakit batuk pilek, pasti kan langsung makannya menurun ya dok ya. Itu apa sih yang tepat untuk kita berikan kepada anak kita? Itu kalau misalnya ada tips, bagaimana sih pemberiannya dok supaya kita nggak mau maksa anak makan, tapi yang penting karena kalau ngelihat anak sakit terus nggak makan tuh kayaknya hati terkotak gitu ya. Lebur hatinya ya. Yang pertama, kedua pada saat berpergian nih dok, ini kan mau mudik nih dok, ya kan. Pastinya kan kalau misalnya di perjalanan terus lewat dari jam makan gitu, misalnya makannya jam 12 siang, terus lewat nih dok. Akhirnya kita menepi jam 1 siang baru bisa makan. Itu apakah jadwal susunya, terus jadwal makan nanti malamnya itu mundur atau sesuai dengan jadwal yang sudah biasa? Ya, Dokter Dimple, silakan. Ini pertanyaan yang bagus ya, tapi juga ada kesaksian yang baik gitu ya. Silakan Dokter Dimple ya. Ini mungkin ini ya mau mudik dan jatahnya sakit nih biasanya ya. Silakan. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Sebelumnya saya ingin mengomentari yang tadi ya Maya. Sorry. Jadi kalau untuk pemberian susu kan dia sekarang usianya udah 14 bulan, tapi kan tadi Mama sempat menyebut dia sekarang minum susunya itu kan cuma 100 ml. Mungkin perlahan kita mulai meningkatkan jadi 120. Mulai lagi kita meningkatkan jadi 135, jadi 150 gitu ya, supaya frekuensi susunya itu nggak usah bertambah, melainkan bisa berkurang. Jadi contohnya dia kalau mau minum bisa 3 kali 150 atau 4 kali 150 dibandingkan 5 kali 100 gitu loh Mah. Ya, jadi itu salah satu target yang pelan-pelan bisa tercapai karena anaknya juga akan tambah besar, berarti kan porsi susunya juga bisa kita naikkan. Oke. Kemudian yang kedua untuk sakit. Nah, saya mau ngasih contoh ini sakit kan tadi mau nanya batuk pilek ya, tapi ini yang salah satu yang sering juga ditanyakan yang masih consider sebagai sakit adalah anak lagi tumbuh gigi. Ya, anak lagi tumbuh gigi percaya atau tidak kita nggak perlu menurunkan tekstur.
Tidak perlu menurunkan tekstur ya. Kita ngasih makan kepada anak dengan tangan, kita bisa membypass gusi yang bengkak. Makanan tersebut harus bisa kita colek atau harus kita jumput atau kita pegang ya. Jadi kalau makanan langsung masukin ke dalam mulutnya, kita bisa membypass bagian yang memang bengkak. Ya, kalau contohnya dia lagi tumbuh gigi di sebelah kiri, ya mungkin kita arahinnya ke sebelah kanan. Ya, dan nggak terbukti juga kalau kita memberikan makanan yang lebih benyek atau yang tiba-tiba gugur, anaknya akan happy, karena biasanya kalau kena sendoknya anaknya akan lebih rewel lagi ya. Jadi boleh dicoba dengan tangan kita membypass gusi. Sama juga dengan anak yang lagi batuk pilek, atasi dulu pileknya atau batuknya, karena memang kalau kita lagi batuk yang sering terjadi adalah anaknya mual karena dia menelan lendir yang cukup banyak. Ya, jadi mungkin gejalanya juga harus ditangani ya. Jadi kalau memang dia mual-mual terus karena dia menelan lendir, ya mungkin kita juga harus memberikan obat mual gitu ya. Itu salah satunya ya. Kemudian kita boleh juga lebih santai untuk memberikan makan, dalam arti jangan memaksa dengan memahami bahwa anak saya sedang sakit. Sekarang tujuannya adalah dia tidak boleh dehidrasi dan tidak boleh sampai dalam tanda kutip mah gitu ya. Jadi jangan sampai dia kekurangan banget makannya, tetapi udah pasti makannya akan porsinya berkurang. Tetapi yang harus kita pastikan adalah jangan balik lagi ke makan sedikit tapi sering. Nah, sekalinya kita memberikan makan sedikit tapi sering, itu untuk mengembalikan lagi ke jadwal makan yang sebelumnya akan cukup challenging. Dan juga kalau kita memberikan makan sering, sudah pasti porsinya akan sedikit. Sudah pasti. Nggak mungkin kalau sering itu porsinya banyak, tuh nggak mungkin. Ya, jadi kita hanya bisa memaksimalkan, dan maksimalkannya itu di proteinnya. Jadi jangan sampai anak saya cuma mau makan biskuit, yang nggak bisa gitu. Anak lagi sakit kita kasih gula. Jadi pemilihan makanannya juga harus benar gitu ya. Contohnya kita ngasihnya nasi sama telur gitu. Tapi kan nggak usah ngasih opor ayam gitu kan. Kalau lagi sakit ya pemilihan makanannya juga harus jauh lebih simpel. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, makan saat libur. Mudik ya. Lagi mudik. Oke. Kan yang perlu kita perhatikan itu adalah anak kita itu boleh puasa 2-3 jam. Jadi tidak diharuskan wajib puasa hanya. Jadi kalau memang masih ada dalam kuota 2-3 jam itu ya enggak. Oke. Jadi kita pun harus berusaha untuk rehatnya itu setiap 2 atau 3 jam itu kita sesuaikan dengan jadwal makan. Jadi di sini nomor 1 adalah pencegahan dulu. Jangan sampai anak kita nggak makan terlalu lama. Contohnya nggak bisa nih, kita nggak bisa rehat 2-3 jam. Ya udah switching aja, susu dulu. Tapi switching Bu, ya nanti pas lagi rehat ya udah kita makan. Tapi pas lagi di mobil kan berhenti. Atau satu lagi, variasi makanannya jangan yang ribet. Contohnya, ya boleh makan roti celup telur gitu loh Bu. Atau roti abon yang benar-benar gampang kita suapin, tapi jangan kasih nasi sop dan bayam gitu kan, susah ya. Jadi kalau kita bisa ngasih variasi makanan kayak roti dan protein, jauh lebih gampang untuk kita bawa saat kita lagi traveling. Ya memang sih kalau bisa jangan sakit, itu nomor 1 ya. Kalau udah sakit itu biasanya ya nggak mudah gitu ya, tapi kalau bisa jangan mundur, supaya yang kita lihat khas banget kalau sakit dia nata terus gitu kan, itu dia sehat, nah susahnya gitu ya. Terus kalau mudik disesuaikan waktunya ya, karena kita bawa anak gitu ya. Oke, saya rasa Ibu tadi ada yang mau bertanya ya, yang depan ya. Oh Ibu ya, oke silakan. Selamat sore dokter, maaf sih anak saya petakilan. Apa, santai aja Ibu. yang khasnya ya ini saya taruh di dari sini ya. Iya. Oke. Ya silakan. Ya dokter, anak saya namanya Rehan, dia usianya 8 bulan. Pertanyaannya, saya bingung untuk finger foodnya. Jadi saya belum berani. Jadi sampai sekarang dia belum pernah merasakan memegang makan itu. Okay. Nah urutannya bagaimana? Apakah yang kukus-kukusan dulu atau buah-buahan yang dipegang atau seperti apa? Okay. Nah kemudian untuk menu 8 bulan itu saya lihat di Instagramnya dokter gizi itu boleh menggunakan UHT, keju, santan, kaldu jamur, nori bubuk, kecap, minyak wijen, telur, dan ini unsalted butter. Nah itu bagaimana? Apakah diperbolehkan usia 8 bulan? Nah kemudian
dokter anak saya menganjurkan untuk tidak memakan telur dan kacang ikan laut sampai selesai menyusui 2 tahun. Itu saja. Bagaimana ya dokter? Oke. Terima kasih. Jangan sampai bingung ya. Nanti dijawab dokter Dimple terus bingung. Silakan. Jadi yang pertama saya jawab untuk finger food ya Bu ya. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memahami dulu BLW atau baby led weaning, berikan anak kebebasan. Ya, jadi kita juga pemilihan makanannya itu benar-benar harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai browsing BLW di internet, gambar-gambar yang kita lihat adalah anak memegang brokoli atau anak memegang wortel. Oke, nah saya mau mengingatkan bahwa finger foodnya itu bisa juga kayak contoh bol, mau bikin perkedel kentang dalam daging, dalamnya udah dikasih keju. Ya, jadi mama diperbolehkan untuk mengepal makanan karbo protein, roti celup telur, udah ada karbo, udah ada protein, udah ada lemak. Ya, jadi kita usahakan memberikan makanan yang memang sudah lengkap. Oke, kalau kita sudah membicarakan anak yang tidak mulai makan sendiri dari awal, memang dia butuh proses ya kan Bu? Ya, jadi pemilihan makanannya itu nomor 1 harus bisa dihancurkan dengan 2 jari ini. Kita anggap ini adalah gusi atas, gusi bawah. Jadi kalau kita bisa menghancurkan dengan 2 jari ini, berarti anaknya bisa makan. Ya, bentuknya itu yang bisa biasanya itu sebesar ini, ya sebesar ini. Jadi gede-gede banget karena dia juga susah megangnya. Oke. Kemudian ekspektasi kita sebagai orang tua. Ya, jangan kita berharap kita ngasih langsung dia ambil nyam gitu, kayaknya susah juga gitu kan Bu, karena belum terbiasa. Jadi sekarang sambil mama ngasih finger food, sambil mama potekin, sambil mama suapin. Oke, jadi itu diperbolehkan banget sambil dia kenalan dengan perkedel yang ada di depan dia, bisa dia benyek-benyek, bisa dia kenalan juga dengan makanan tersebut. Oke, jadi kita step by stepnya adalah makanan padat yang lembut yang bisa dihancurkan dengan mama boleh suapin dulu, nanti kasih dia kesempatan untuk benyek-benyekin. Kalau dia ada refleks mau masukin makanan ke dalam mulut ya nggak apa-apa, dikasih kesempatan. Tapi kalau belum ada ya berarti mama dulu. Oke. Kalau misalnya kebanyakan dimasukinnya terus dia kalau kue atau daging sih sebenarnya kita nggak perlu takut ya, karena kan kita di situ lagi merhatiin dia banget supaya dia nggak choking, supaya sedang. Tetapi oek itu adalah proses normal yang memang dia terkena gagging reflex. Oke. Kemudian untuk makanan, jenis makanan. Jadi kita boleh ngasih bumbu ya, bumbu itu boleh kita kasih. Tetapi saya itu selalu mengingatkan kepada orang tua bahwa bumbu itu contohnya kita mau kecap gitu ya. Boleh, tapi jangan kasih kecap every single day. Kita ngasih kecap terus. Atau contohnya kita mau harus selalu ini sudah boleh kayak gini. Boleh, tapi maksud saya jangan terlalu sering gitu loh Bu. Ya, jadi pemberiannya itu nggak boleh terlalu sering karena membuat dia picky eater, karena kita ngasih dia cheesy terus gitu loh Bu. Ya, dan kejunya pun ada yang keju buat bayi ya kan. Jadi itu yang juga dipertimbangkan. Kemudian untuk kayak saus dan yang lain tuh kita harus mempertimbangkan natriumnya Bu. Jadi kalau memang kita memberikan dia tambahan saus itu kalau bisa yang baby friendly gitu ya Bu ya. Yang memang nggak semua kecap bisa kita gunakan juga gitu ya. Kalau kita mau menggunakan dalam jumlah yang sedikit masih boleh, tapi kita usahakan meskipun MSG itu boleh ya Bu, MSG itu boleh buat anak tuh boleh. Mungkin kita juga harus membiasakan dia supaya dia lebih bisa merasakan makanan bervariasi, ada yang ber-MS, ada yang tidak ber-MS Bu. Jadi jangan terus-terusan kita ngasih yang terlalu berbumbu juga, karena kita ingin memberikan dia variasi makanan yang cukup banyak. Yang juga boleh. Kalau sambal itu harus yang asli kelapa atau jangan yang pengawet itu ya? Kita usahakan yang asli kan Bu, kita usahakan yang asli gitu. Kalau memang bukan yang asli, mungkin anak juga udah lebih besar, kita bisa memberikan yang nggak asli, yang kemasan tersebut. Tapi sekali lagi jangan terus-terusan setiap hari, karena yang harus perhatikan itu adalah kandungan natriumnya dan awetnya. Susu UHT buat dimasak boleh, kalau di bawah usia 12 bulan nggak boleh buat diminum. Oh, dimasak boleh. Buat dimasak boleh. Ini anaknya umur berapa? 8 bulan dokter. Ini mah udah mau makan apa aja boleh sebenarnya. Ya, tapi tadi tentang jenis makanan saya kurang setuju ya. Jadi artinya sebaiknya sebetulnya kalau udah 8 bulan tidak ada riwayat saat alergi itu sebetulnya jangan dilarang-larang, nanti malah jadi picky. Telur
Iya, boleh. Bahkan dari 6 bulan boleh. Jangan terlambat. Ya, jadi kulit itu dia biasanya multifaktor. Jadi kita harus yakin bener nggak. Gitu. Kalau kita nggak ngasih, nggak tahu. Ya, memang kalau makanan itu kan, ya kita harus ngasih baru kita tahu. Tapi jangan kita nggak dulu gitu ya. Oke. Kasih aja. Kecuali kalau reaksinya berat ya. Ya, setuju dok. Setuju. Nanti itu boleh kerja sama dokter spesialis anaknya supaya kita bisa catat Bu, bikin food diary. Anak saya dikasih ini merah, anak saya dikasih ini nggak merah gitu loh Bu. Kayak kita boleh trial juga. Gitu. Kalau kita punya food diary, kita jadinya punya data juga. Kalau merahnya cuma sedikit di sini ya nggak apa-apa, lanjutin. Kan, tapi kalau memang merahnya seluruh tubuh atau sampai diare ya mungkin itu memang betul dia diare. Sampai diare dan Enggak, kalau memang dia seluruh tubuh itu juga memang harus dipertimbangkan. Oke? Sip. Ya, jadi alergi sama intoleransi sebetulnya harus dibedain ya. Jadi kalau makan baru gitu ya, makan baru merah-merah sedikit, kita curiga nih, oke kita hentikan sebentar, terus kita coba lagi. Gitu ya. Coba lagi biasanya 3 hari, pokoknya dia udah hilang. Coba lagi ya, coba lagi karena kadang-kadang kalau kita udah enggak sama sekali, kita coba dia merah-merah seluruh badan, ya itu mungkin kita harus tunda, gitu ya. Oke, saya akan ke ini ya, banyak yang raise hand, saya rasa ya. Boleh silahkan Mas Aris bisa dibuka kameranya yang sudah siap. Anastasia, Asintia, ya boleh dibuka kameranya dan silahkan langsung. Silakan. Halo dokter Dunia, mau nanya, pasti sekitar usia dia 5 bulan. Di sini boleh tenang sebentar. Yang di sini boleh tenang sebentar, boleh tenang supaya kelihatan. Ya silakan. Anastasia silakan. Yang keras ya. Halo dok, saya Cynthia. Usianya sekarang 6 bulan 1 minggu. Kemarin dia mulai empasi di usia 5 bulan. Karena kemarin di 5 bulan berat badannya sempat stuck dok. Sekarang masalahnya dia itu kurang kayaknya lebih senang ngeprank dok. Jadi setiap kali diajak makan, dia di 8 suapan masih oke. Misalnya 5 sampai 6 suapan masih oke. Selanjutnya dia nggak mau dan biasa ngeprank udah kenyang atau gimana. Nah selama 2 jam sebelumnya kan tadi disarankan dokter itu kalau bisa kurangi harus mulai makan atau gimana dok kalau sebelumnya gitu supaya dia lebih maksudnya porsinya bisa ditambah gitu dok. Oke, jadi pertanyaannya setelah 8 suap mulai masukin tangan ke mulut ya? Iya, kalau makan mulai masukin tangan, semua mulai dimasukin. Iya. Sendok dimasukin, kadang bibsnya dimasukin. Iya, jadi karena ini sangat basic, silakan Dokter Dimple, anaknya baru umur 5 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Oke, silakan Dokter Dimple. Ya, terima kasih Mama pertanyaannya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan, Mama luar biasa sudah memperhatikan bahwa anak saya menolak makan di suapan ke-10 itu luar biasa sekali ya. Jadi memang itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah observasi dulu, lihat dulu anaknya itu makannya seperti apa. Oke. Jadi kalau dia bisa makan 8 sampai 10 suapan pertama dengan nyaman, mungkin yang berubah biasanya adalah suhu makanan, Bu. Ya. Jadi suhu makanan tersebut banyak anak-anak yang memang sensitif terhadap rasa dan juga suhu makanan karena suhu itu bisa merubah tekstur. Ya, apalagi kalau kita ngasih bubur gitu ya, bubur dingin dengan bubur hangat tuh rasanya beda banget. Mama coba bayangkan makan bubur ayam dingin dengan bubur ayam hangat tuh rasanya beda gitu ya. Jadi kalau yang udah dingin biasanya lebih berair, biasanya lebih benyek ya. Kemudian yang kedua, mungkin karena tadi Mama sempat menyebut dia sering memasukkan barang ke dalam mulut, dia mau memasukkan sendok, memasukkan apa, mungkin tekstur kurang kental sehingga anaknya tidak ada kesempatan untuk mengunyah. Jadi kalau kita mau memberikan MPASI bubur, kita harus berusaha untuk mengurangi jumlah air yang kita pakai untuk blender. Ya, jadi kekentalannya yang kita tambahkan. Jadi makanannya itu permukaannya masih halus, tetapi dia kental. Jadi kalau kita sendokin, kita balikin sendoknya itu nggak boleh tumpah. Awalnya kan tumpahnya pelan-pelan tuh Bu. Ya, jadi nggak boleh kayak ser gitu ya, kayak nggak boleh kayak kita makan cream soup gitu kan. Kalau kita makan cream soup kan terlalu encer ya. Tetapi kita juga bisa mengurangi jumlah air yang kita gunakan. Jadi target kita mungkin kayak potato.
Ya, jadi tapi pemberiannya itu sendoknya jangan pernah sampai menggunung banget gitu. Jadi satu suapan sendok itu jangan sampai menggunung semua. Menggunungnya itu di ujung sepertiga sendok. Jadi kita ngasihnya juga sedikit-sedikit suapannya supaya dia juga ada kesempatan untuk mengunyah. Jadi jangan sampai kita memenuhi rongga mulut anak gitu. Kalau kita memenuhi rongga mulut anak, dia nggak akan bisa mengunyah dengan baik. Ya, jadi perhatikan ya, suhu makanan itu setuju ya, sangat setuju. Karena kalau 8 suap dia mau, sebetulnya mudah-mudahan kalau kita pertahankan suhu lebih bagus gitu ya. Kemudian yang kedua tekstur ya, mungkin kalau mau dicoba dinaikkan ya, entah 2-3 suap pertama oke, seperti yang dia mampu. Kemudian tadi kan udah bisa diprediksi yang ke-8 dia bakal berhenti nih. Jadi suhunya dipertahankan. Seperti tadi Dokter Dimple bilang, coba teksturnya sedikit dinaikkan, tapi suapannya jangan terlalu banyak ya. Jadi sehingga dia nggak muntah nanti. Dicoba ya. Oke, satu lagi yang angkat tangan Bunga ya, Bunga Putri, silakan dibuka kameranya, Bunga Putri, ya silakan. Pertanyaannya boleh to the point supaya kita lebih banyak diskusi ya, silakan Bunga. Sebutkan nama berat badan anak, berat lahir berapa, silakan, dan usia. Ya dok, anak saya 14 bulan. Berat lahirnya itu 3690. Untuk sekarang ini umur 14 bulan beratnya 9 kilo dok. Nah untuk mau nanya dok, anak saya kan udah setahun, udah 14 bulan. Tapi kalau misalnya makan nasi itu masih lama banget dok. Jadi maunya teksturnya agak lembut-lembut gitu dok. Jadi kalau misalnya pada saat dikasihnya agak di saat makannya dilembutin, agak dikit tuh dia makannya agak lebih cepet. Kalau misalnya itu dia makannya agak lama itu dok. Ya, jadi ini pertanyaan tentang tekstur ya. Jadi kalau lembut dia lahap, kalau dinaikin dia jadi pelan ya Bu ya. Oke, silakan Dokter Dimple. Kalau kita sekarang yang perlu kita lakukan adalah merubah perspektif. Jangan sampai kita melihat anak yang kesulitan makan nasi itu sama dengan kesulitan makan titik. Nggak gitu Bu ya. Nasi adalah salah satu makanan yang amat sulit untuk dimakan karena nasi itu berbutir dan satu butiran nasi itu amat sangat licin. Jadi kalau dia tidak mau makan nasi yang berhamburan, kita boleh mencoba mengepal nasi tersebut. Jadi contoh kita kepal nasi, kita kasih dalamnya contohnya ikan dori, kemudian kita celupin ke telur, kemudian kita goreng. Ya, jadi kalau mengepal nasi tersebut itu jauh lebih gampang untuk dikunyah karena dia tidak nyebar di dalam mulut. Jadi dia atur posisi rice bowl tersebut bisa di sebelah kanan, dia kunyah sebelah kiri, kemudian dia kunyah lagi sebelah kanan. Tetapi kalau nasi yang berhamburan, biasanya ada butiran nasi di atas sini, ada butiran nasi di atas sini, ada butiran nasi di bawah sini, ribet makannya. Ya, jadi kalau makanannya itu ribet, biasanya dia suka, dan nasi adalah satu makanan yang memang sulit untuk dimakan oleh si kecil. Jadi dicoba bikin kayak lemper-lemperan atau rice bowl, kita usahakan supaya dia bisa mengunyah. Ya, nanti dicoba ya Bunga ya. Jadi jangan nasi ya, tapi berbentuk rice bowl atau perkedel nasi ya. Jadi kentang dalamnya nasi misalnya dengan daging gitu ya. Ya. Jadi dibikin perkedel gitu ya dok ya? Ya, seperti bikin perkedel atau rice bowl ya. Jadi dibulet-buletin kecil-kecil ya. Oke, saya rasa 2 dari online sudah. Ada yang di sini mau bertanya lagi? Oke, silakan. Nenek satu ya, Oma satu ya. Oma ini udah 3 kali. Oke, to the point ya, karena kita udah tinggal 5 menit. Kemudian kita closing statement. Dokter Dimple disiapkan. Kalau nanti masih ada, nanti dari floor. Satu lagi yang raise hand ya, silakan. Dokter Dimple, selamat sore. Dok, aku mau tanya ya, sampai usia berapa itu makanan harus dilembekin? Soalnya anak keponakan sampai 4 tahun harus di blender. Jadi kalau nggak di blender muntah-muntah gitu. Sampai 4 tahun. Jadi mungkin ada estimate itunya ya, waktunya. Sama yang kedua dokter, kalau makan kasih telur, katanya nanti cepat kenyang, nggak mau makan lagi. Jadi ada nggak tipsnya dari dokter? Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Tiwi. Terima kasih. Ini Oma yang paling hebat nih, 3 kali datang nih, kita apresiasi. Jadi mungkin Dokter Dimple seperti meresume tentang tekstur, ya. Kemudian tadi apa nomor 2?
Telur, tentang telur. Silakan. Telur itu makanan yang paling keren banget gitu ya. Silakan Dokter Dimple. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah golden period atau usia yang paling luar biasa untuk naik tekstur itu adalah di antara usia 8 sampai 10 bulan. Oke, usia 8 sampai 10 bulan itu benar-benar kunci, Bu. Kunci banget ya. Lebih dari 10 bulan itu dia jadinya sebetulnya anak itu sudah mulai lebih menganalisa. Ya, jadi kalau dia menganalisa itu lebih banyak ada penolakannya gitu ya Bu ya. Jadi memang jauh lebih sulit untuk mengatasi kebiasaan buruk anak. Semakin besar dia, semakin sulit gitu Bu, karena ininya udah jalan gitu kan. Ya, jadi sekarang kita itu tidak boleh berasumsi bahwa anak kita itu tidak bisa makan bahkan makanan yang padat. Saya mau nanya, anaknya bisa makan biskuit gak Bu? Harus dilembekin. Biskuitnya juga harus dilembekin. Harus pakai air. Atau susu. Atau susu. Oke. Pernah makan kerupuk? Kerupuk nggak pernah dikasih tahu. Oke. Jadi untuk saat ini karena kesannya ya anak-anaknya itu tidak bisa mengunyah sama sekali ya Bu ya, karena dia terlalu terbiasa untuk menelan tanpa mengunyah. Dia tidak ada latihan rahang sama sekali untuk mengunyah makanan. Bahkan anak umur 4 tahun ini kesannya tidak mengetahui caranya Bu, cara mengunyahnya, karena memang dia udah gede juga ya Bu ya. Jadi kayaknya memang kita harus terapi Bu. Ya, karena untuk usia 4 tahun ya Bu ya, 4 tahun kan udah cukup besar. Jadi kita harus mulai terapi. Biasanya itu kita bisa kasih kayak titer. Jadi terapinya nanti benar-benar di tempat fisioterapi ya. Ada Bu, terapi oromotor seperti itu karena usianya juga udah besar ya Bu ya. Jadi kita latihan karena biskuit pun dia nggak bisa karena biasanya ada beberapa anak yang masih bisa mentoleransi, tetapi selama 3,5 tahun ya, kita anggap aja 3,5 tahun dia nggak pernah makan makanan padat sama sekali. Jadi kayaknya kita wajib memperkenalkannya itu pelan-pelan ya. Jadi awalnya kita mungkin akan meningkatkan tekstur bubur dulu Bu. Ya, salah satu stepnya adalah meningkatkan tekstur bubur supaya setidaknya ada gerakan, nggak boleh langsung hap glek itu nggak boleh. Iya, harus dikunyah dulu. Jadi salah satu caranya adalah meningkatkan tekstur bubur. Tapi nanti step by stepnya kayaknya oromotor ya Dok ya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua untuk telur, kayaknya dia nggak akan bisa toleransi telur kalau memang dia tidak bisa mengunyah makanan dengan baik ya Bu ya. Jadi telur itu salah satu masalah telur adalah dari amisnya. Jadi kalau kita bisa memberikan rempah-rempah yang jauh lebih wangi ya, jadi kayak daun bawang yang lebih wangi Bu. Jadi kayak daun bawang itu contohnya, atau kita kasih ya bawang goreng gitu kan Bu ya. Tapi ya bawang bombay juga boleh gitu. Jadi kan itu bisa mengurangi rasa amisnya. Tapi kalau boleh dipertimbangkan untuk terapi secepatnya. Ya. Terima kasih Dokter. Ya, nanti Ibu ikut yang kelasnya Dokter Luh juga ya, tentang perkembangan mulut, tentang oromotor gitu ya. Nanti setelah Lebaran mudah-mudahan kita akan cari waktu. Ini sudah 16.45 ya. Dokter Dimple sambil menyiapkan closing statement. Siap. Saya baca satu pertanyaan dari Angel Gozali ya. Ini sedikit berbeda pertanyaannya ya. Jadi anaknya 7 bulan, 3 kali snack, 2 kali snack, terus susunya 3 kali 180, berat badannya 10,2, gendut ya. Kalau makan suka nangis, kenapa ya Dok? Padahal jaraknya udah 2 jam. Dan ini yang pertanyaan yang sering juga ditanyakan, minum air putih berapa mili Dok? Silakan Dokter Dimple. Ya, terima kasih Dok. Jadi buat Mama Angel, yang kan di sini Mama udah menuliskan bahwa padahal jaraknya sudah 2 jam. Saya mau mengingatkan semua mama yang ada di sini maupun di online ya. Jarak antar makan itu boleh 2, boleh 3. Jadi kalau ternyata dia minum susunya 180, mungkin dia butuh waktu yang lebih banyak untuk mengosongkan lambung gitu. Jadi jangan terus-terusan kita langsung spontan harus 2 jam. Apalagi kalau 2 jam tersebut dihitungnya dari awal makan. Jadi kita harus menghitungnya itu dari selesai makan. Jadi 2 jam contohnya dia makan dari jam 8 sampai 8.30 atau dia minum susu dari jam 8 sampai 8.30, berarti kita ngitung 2 jamnya itu dari 8.30. 8.30, 2 jam 10.30 baru dia boleh makan atau minum berikutnya. Kalau dia masih belum mau atau dia masih nangis, mungkin karena dia masih kenyang, jangan dipaksa juga karena dia sedang defense mechanism supaya dia tidak muntah.
Lalu kita maksain juga kan lebih kasihan gitu ya. Jadi kita boleh kasih waktu 3 jam, apalagi kalau dia susunya banyak. Oke, kemudian yang kedua, mungkin anak kita sudah mau naik tekstur. Jadi itu adalah salah satu hal yang perlu kita lihat juga. Anak yang makannya itu terlalu encer, buburnya itu terlalu encer, akan kekenyangan dengan air. Dan anak umur segini memang lagi fase aktif, oralnya itu lagi aktif-aktifnya. Jadi kita boleh testing, kita kasih makanan yang lebih kental. Jadi tetap boleh bubur, tapi buburnya itu boleh dikentalin. Jadi jumlah airnya jangan terlalu banyak. Ya, jadi mungkin jaraknya harus dipastikan juga. Ya. Air putih berapa mili, Dok? Silakan. Kalau anaknya ASI, kita tidak perlu memberikan tambahan air putih. Tetapi kalau kita mau menambahkan air putih untuk anak yang memang konsumsinya susu formula, untuk usia 7 sampai sekitar 9 bulan, itu bisa sekitar 200 mili per hari. Oke. Jadi Angel anaknya gendut ya, jadi mungkin benar tuh Dokter Dimple karena 180 masih kenyang kali ya, jadi mungkin nangis ya. Coba perhatikan tentang jadwal ya, mungkin bisa 3 jam, jangan 2 jam ya, karena anaknya cukup ketat nih jadwalnya dan banyak saya rasa ya, dan berat badannya gede gitu ya, jadi hati-hati dia mungkin kenyang, mungkin belum cukup lapar gitu ya. Oke, saya rasa sebagian besar pertanyaannya mirip sebetulnya. Dokter Dimple, mohon disiapkan closing statement. Jadi saya akan menutup diskusi kita dengan closing statement dari Dokter Dimple. Terima kasih semua. Ya, silakan Dokter Dimple. Ya, terima kasih sekali lagi kepada mama-mama yang udah semangat nih sore ini ya. Terima kasih juga kepada mama-mama yang ikutan online. Mudah-mudahan tadi pembahasan kita itu bisa memberikan kita perspektif baru bahwa nggak ada anak yang kesulitan makan itu iseng doang gitu ya. Jadi kalau anak kita itu nggak mau, itu beneran 100% ada alasannya. 100% ada alasannya. Nggak mungkin anak kita yang lagi mingkem itu nggak ada alasannya. Oke? Dan kita juga, kalau memang kita udah mendengarkan paparan seperti itu, perlu kita lakukan adalah dipraktekkan. Jangan cuma kita ngumpulin teori doang, tetapi kita takut untuk mempraktekkan, karena sekali lagi kalau kita mau mempraktekkan sesuatu butuh waktu ya. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa kita mempraktekannya itu hari ini nggak bisa, udah balik lagi besok gitu kan. Jadi kita nggak akan pernah berubah kalau seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita mau merubah kebiasaan, kita lakukan perubahan tersebut sekitar 7 sampai 10 hari. Kerja sama dengan dokter spesialis anaknya akan membantu untuk memantau berat badannya juga gitu ya. Jadi jangan pernah melakukan ini sendiri, dan kerja sama keluarga sangat penting ya. Mudah-mudahan tips-tips tadi membantu ya. Jadi ibunya bisa senyum ya, Dok ya. Kuncinya sebetulnya kita relax, kita santai. Tadi pesannya Dokter Dimple, jangan lupa banget ya, makan bersama keluarga itu penting banget gitu ya. Anak itu mencontoh. Ya, kemudian tadi Dokter Dimple sudah banyak memaparkan, dan saya lihat sepintas yang bertanya ini banyak sekali di bawah 12 bulan. Di mana itu usia kritis belajar makan. Jangan sampai dia usia 4 tahun, apalagi udah 5 tahun, itu susah makan. Itu pasti PR-nya akan lebih besar lagi gitu ya. Jadi terima kasih semua ibu yang sudah hadir, juga yang di online ya. Ini akan direkam, dalam beberapa hari akan diupload. Praktekkan, jangan hanya melihat teori, mengumpulkan tapi tidak melakukan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih semua. Dadah.